Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus tafakkur? Sampai-sampai Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menganjurkan kita untuk memiliki waktu khusus di dalam tafakkur dalam setiap harinya, baik 1 jam ataupun beberapa jam. Bahkan diriwayatkan bahwasanya at-tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Tafakkur 1 jam atau sebentar itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Sayyidina Ali pun mengatakan nggak ada ibadah seperti tafakkur. Sobat yang dimuliakan Allah, karena dengan tafakkur ini akan tambah ma'rifah kita kepada Allah, pengetahuan kita akan kebesaran dan kehebatan Allah. Maka di dalam tafakkur ini ada beberapa objek yang nantinya akan menghasilkan atau akan memberikan buah daripada tafakkur tersebut, yang berbeda-beda. Yang pertama adalah tatkala kita itu bertafakkur, yang sesuai dengan perintah Allah juga, bahwasanya kita diperintahkan untuk tafakkur dengan apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Di saat kita tafakkur dengan makhluk Allah, yang ada di langit dan yang ada di bumi, bahkan diri kita tafakkur, kita melihat pohon, bagaimana pohon itu bisa tumbuh, bagaimana pohon yang besar itu bisa goyang dengan angin yang dihembuskan. Lalu kita bertafakkur bahkan di dalam diri kita pun, bagaimana tangan ini diciptakan, bagaimana lisan ini bisa berbicara dengan sesuai yang kita instruksikan. Yang pastinya tatkala kita itu bertafakkur tersebut, kita tarik sebentar daripada tatkala kita itu membeli sebuah barang ataupun sebuah makanan, barang yang sangat bagus, kita takjub, bahkan kue yang sangat enak, siapa pembuatnya? Si fulan. Maka kita akan tambah kagum sama fulan tersebut, kita akan tambah senang sama fulan tersebut. Apalagi tatkala kita menyaksikan bagaimana ciptaan yang ada di langit dan yang ada di bumi, bagaimana ciptaan yang ada di dalam diri kita, yaitu tatkala kita melihat mata kita bisa memandang. Berapa banyak mata namun tidak bisa memandang. Cahaya yang Allah berikan kepada mata kita sehingga kita bisa memandang. Maka tatkala kita itu bertafakkur seperti pohon, angin, atau yang ada di dalam diri kita seluruhnya, maka akan membuahkan dan menghasilkan, yaitu adalah tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita tidak tambah cinta? Bagaimana tangan kita diciptakan dengan seindah-indahnya, bagaimana kita diberikan telinga dengan seindah-indahnya. Ini semua kebesaran Allah, Bagaimana lisan kita, mata kita, hidung kita bisa berjalan, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemahabesarannya, dengan kemahaagungannya, dengan kemaharahmatannya Allah yang telah memberikannya kepada kita semua. Itu baru di dalam diri kita. Bagaimana dengan makhluk yang ada di seluruh langit dan yang ada di seluruh bumi? Kita tafakkurin itu semua, maka kita akan tambah kagum kepada Allah, kita akan tambah daripada cinta kita kepada Allah, dan yang pastinya akan tambah disibukkan hati kita dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak di sana yang punya mata namun tidak diberikan kesempatan untuk memandang. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tafakkur yang bagian kedua, yaitu tatkala seseorang itu bertafakkur bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha meliputi dengan segala pengetahuannya. Allah maha melihat, baik di dalam sebuah
tempat yang tersembunyi ataupun di keramaian. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui di saat kita sendiri ataupun depan orang. Allah Maha mengetahui yang kita bicarakan atau yang kita lintaskan di dalam hati. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bertafakkur dengan hal ini, maka ketahuilah bahwasannya akan menghasilkan daripada rasa malu kita kepada Allah tatkala kita itu melakukan kemaksiatan, akan menghasilkan rasa malu kita kepada Allah tatkala kita meninggalkan daripada perintah semisal sholat. Sobat yang dimuliakan Allah, manusia pandangannya terbatas. Ya, saya bisa memandang yang ada di tembok tersebut, namun yang di balik tembok saya tidak tahu. Begitupun sobat yang dimuliakan Allah, pandangan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, suara kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui perilaku kita di depan orang yang kadang dibuat-buat seakan baik, namun di saat kita sendiri kita bahkan melenceng, naudzubillah. Apa yang kita ucapkan seolah-olah baik, namun yang kita simpan dalam hati menimbulkan sebuah kebusukan, Allah tahu. Ya, maka dengan kita tafakkur kemahatauannya Allah, kemaha melihatnya Allah, kemaha meliputinya Allah dengan pengetahuannya, maka di situ kita akan timbul rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja kita punya kekurangan, kita punya aib, diketahui sama orang lain, maka kita otomatis malu. Ya, secara otomatis kita pasti malu. Namun bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang selalu bersama kita. Ya, kalau kita merasa kesendirian, ya, kita seakan-akan kesepian, lalu kita sampai-sampai sibuk-sibuk mencari teman, ya, dengan yang lainnya, padahal ada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian. Allah selalu melihat kita, Allah selalu memandang kita, Allah selalu memantau kita, ya. Namun ada hijab yang terkadang, ya, dengan hijab tersebut kita meninggalkan Allah, kita lalai kepada Allah, kita lupa bahwasanya Allah selalu ngawasin kita karena kelalaian tersebut. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai hijab ini terlalu tebal, terlalu lama menutupi bahwasanya Allah Maha memandang, Allah Maha melihat kita kapanpun, di tempat manapun, dan bagaimanapun keadaan kita. Yang kita ucapkan dengan yang ada dalam hati kita, Allah tahu. Ya. Kebaikan dan keburukan kita, Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi dengan keilmuannya. Dan mudah-mudahan hijab kita ini, ya, selalu semakin lama semakin menipis sehingga kita selalu senantiasa merasa diawasi nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kesepian karena Allah adalah teman sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Allah adalah Tuhan pencipta kita, Allah yang menciptakan kita. Sedangkan manusia terkadang ada dan terkadang pergi, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang selalu menjadi kita menjadi pelipur lara bagi hati kita yang sedang galau, karena Allah selalu ada dimanapun kita berada. Sobat yang dimuliakan Allah, maka tafakkur yang model kedua ini akan menghasilkan sekali lagi, yaitu rasa malu kita, bahwasannya kita pengen maksiat, pengen melakukan yang dilarang oleh Allah, maka akan timbul rasa malu karena tafakkur tadi. Ya Allah, Engkau Maha melihat, ya Allah Engkau Maha dekat, ya Allah Engkau selalu bersama saya, ya Allah, masa saya bermaksiat, gitu. Dan juga akan menghasilkan rasa malu kita untuk lalai daripada perintah Allah. Ya Allah, masa saya nggak sholat, Engkau telah merintahkan, ya Allah.
Ya Allah, kenapa masa saya nggak mau berbakti kepada orang tua, padahal engkau selalu melihat dan mengetahui saya. Sobat yang dimuliakan Allah, ada tafakur yang model ketiga, yaitu tatkala kita itu bertafakur dengan kekurangan kita, ya, bahwasanya penghambaan kita kepada Allah kurang banget dan juga selalunya kita berada di dalam jalur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah? Nah, di saat kita merasa, kita tafakur, ya Allah, tujuan engkau menciptakan kami hanya untuk ibadah, tapi terkadang kami lalai, kami sibuk dengan daripada pekerjaan kami sibuk bahkan dengan urusan orang lain, kami sibuk bahkan dengan suatu urusan-urusan yang menambah aset kami bahkan sibuk dengan hal yang menambah harta dunia kami sibuk bahkan untuk menjaga pamor di kalangan manusia, ya. Padahal engkau menciptakan kami hanya untuk ibadah. Di saat kita tafakur seperti itu, di saat kita merasa seperti itu, maka akan menghasilkan daripada tafakur tersebut takut kepada Allah, ya, dan akan mencela diri kita. Sibuk kita mencela, kenapa kita seperti ini, kenapa saya lalai, kenapa saya tidak mau ibadah dengan sempurna, padahal itu tujuan kami diciptakan. Kenapa saya ini masih bermaksiat, masih demen banget sama larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal saya diciptakan bukan untuk itu, saya diprogram bukan untuk melakukan maksiat, akan tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga daripada tafakur tersebut, ya, akan menghasilkan yang tadi, yaitu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering mencela diri kita karena kurangnya kita di dalam ibadah kepada Allah, dan juga akan menjauhi daripada kekurangan tersebut dan senantiasa berusaha untuk selalu memperbaiki ibadahnya, untuk selalu senantiasa menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sobat, dengan 3 model tafakur tersebut, jadikanlah diri kita ini semakin baik di dalam setiap hari yang bertambah di dalam kehidupan kita. Hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menganjurkan di dalam tafakur ini senantiasa menjadi kebiasaan kita setiap harinya, baik 1 jam ataupun 2 jam, baik atau sesaat, 5 menit, 10 menit atau 15 menit, yang penting setiap hari ada waktu kita untuk tafakur. Dan sebaik-baik tafakur adalah di pertengahan malam, di saat orang-orang tidur kita bangun, dan di situ kita kesempatan kita untuk tafakur, dan juga pun kita berdoa kepada Allah, dan juga kita bangun malam dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk selalu menjadi hamba-Nya Allah yang diinginkan oleh Allah, yang diridhakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang, tandanya dia mudah banget untuk melakukan kebaikan, dan tandanya Allah benci dengan seseorang, dia sangat dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan atau disulitkan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, untuk tafakur khususnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.